Halo, balik lagi bareng gue Albert. Nah, hari ini gue mau review satu mainan baru ya. Jadi kita sekaligus unboxing aja, karena memang belum sempat kita unboxing juga. Jadi ini gue beli di lelangan ya. Jadi ini sebenarnya BIBR lagi ya yang gue beli. Dan kalau kita lihat packingnya dari JNE ya. Jadi kalau memang JNE kebanyakan pakainya kalau Tiki JNE, jadi barang masih terjaga, pengirimannya terjaga ya. Ini udah kayak lambat full, masih diplastikin lagi. Ini full bubble wrap kayaknya ya, jadi bukan dus dalam dus. Yang regular itu warnanya nggak chrome ya, yang ini yang special edition yang chrome, ada lagi yang battle damage. Nah sekarang Faktos itu mau bikin lagi, keluarin lagi versi 2.0. Itu bedanya di stand base nya ya, sama dia dapat spear-nya. Nah spear itu banyak yang jual yang third party ya, jadi memang kalau mau beli spear itu ada. Cuman kalau untuk stand base sih itu kayaknya memang salah satu yang jadi dipertimbangkan ya. Cuman kalau baru pasti harganya kan mahal tuh, ikutin PO sekarang pakai USD, dan USD kan lagi naik nih di atas 16 ribuan ya. Nah kita lihat ya dalamnya. Jadi kalau dulu kan gue sempat punya nih yang lama, yang biasa, tapi udah gue jual. Jadi gue lihat secara tulisnya memang beda. Ini kan lebih glossy ya, tulisan Faktos eksklusif. Dan kalau yang DP ini memang kan nggak ada sealnya ya. Jadi tinggal buka aja begini. Di sini biasa ya ditulis siapa yang bikin headscarf segala macam, detailnya. Ini yang Batman vs Superman-nya. Nah gue nggak tahu nih stand base-nya dapat yang Batman vs Superman juga nggak. Nah ini kita unboxing dalamnya ya, kita lihat sekaligus dalamnya. Nah ini sih harusnya lengkap ya. Ini muka Batman-nya nggak kelihatan full, jadi memang kelihatan bawahnya aja. Tapi ini sesuai dengan mukanya si Ben Affleck ya, kayaknya kita lihat ya. Jadi Batman vs Superman ini adalah si Ben Affleck yang peranin. Jadi kalau Batman tuh banyak banget aktornya. Oke, kita lihat secara close up untuk figurnya ya. Oke guys, ini kita lihat lebih detail ya. Ini armor Batman Black Chrome ya version ya. Jadi yang beda itu cuman di dia punya armornya doang, kelihatannya lebih chrome daripada yang biasanya. Yang biasanya itu kan warnanya lebih dark ya. Dan kita lihat dalamnya, kita angkat. Ini lumayan tebal ya. Ini lihat capnya di belakangnya cukup rapi ya untuk ukuran back-in box. Ini lumayan lama nih figurnya. Kita dapat spare tangan, ada 5 senjatanya ya. Ini juga warnanya sepertinya beda. Jubahnya ini masih mulus ya. Jadi Batman Armor ini sekarang jadi salah satu Batman yang cukup favorit. Kenapa favorit? Karena dia punya figurnya lebih nggak cepat rusak ya dibandingkan Batman yang biasa. Karena Batman yang biasa itu baju-baju suitnya itu kebanyakan sini yang di ketek-ketek sini atau di jubah-jubahnya itu bahannya kan pakai semi kulit ya. Jadi memang kulit itu banyak yang ngotok, jadi aksinya ada kurang bagus. Sedangkan yang ini cukup bertahan ya. Jadi memang karet-karet bahannya ini memang sedikit lengket, cuman kadang-kadang masih tidak retak dan tidak pecah ya. Nah jadi memang sekarang secondnya ini harganya cukup bertahan ya, bisa di kisaran 3. Padahal dulu pas keluar banyak orang jual back in box harganya cuma 2,5. Gua dapat ini di kisaran 27-an ya. Nah ini tangannya,
Oh, stand base-nya ini beda ya sama yang Batman yang regular biasa. Karena yang regular biasa itu Batman vs Superman-nya ininya bisa diangkat di pop up, sedangkan yang ini enggak, cuma tapi emang ukurannya lebih besar ya. Kalau yang itu emang bentuknya panjang dan ininya bisa diangkat begitu. Ini bedanya salah satunya ya, nggak cuma figurnya. Oke, kita keluarin semuanya dulu. Ya, boxnya satu lapis aja ya. Ini manual guide-nya, masih segel, kayaknya orangnya memang tidak buka ya dari awal sampai akhir. Kelihatan banget, bisa rapi. Ini stand base-nya. Senjatanya. Ini ada pelurunya 2 biji di sini ya. Ini kita dapat untuk mukanya yang di bawahnya. Kita lihat ini mirip ya kalau sama yang di movie-nya harusnya ya. Dan yang battle damage biasanya sininya pecah, kita dapat mukanya si Ben Affleck lebih kelihatan ya. Oke, habis ya isi dalamnya ya. Oh, sama ada baterai. Baterai ini buat nyalain matanya sama pengganti tangannya. Kalau kenapa-napa untuk ankle-nya itu biasa waktu satu lokasi, pasti belum pernah patahin ya kalau untuk itu ya. Oke, ini tangan sekitarnya 5. Oh, ganjil ya, jadi kita dapat yang kanannya 3. Oh, kanan semua, kirinya cuma 1. Kiri yang ngekam sama yang sedikit kebuka, ini yang kebuka ya. Kemudian yang tangannya kayak tebal banget ya karena pakai armor. Tangan kanannya kita dapat additional 4. Tangan kiri dapat additional 1. Bolehnya buat ditapit ya di selangkangan supaya dia nggak jatuh aja. Jadi kalau pakai model begini bukan dynamic ya, ini cuma buat jaga aja. Jadi kalau kita pajang, kita lupa, dia tuh nggak, kalau gempa dia tuh nggak jatuh ya figurnya ya. Kadang-kadang kalau gempa tuh bisa jatuh figurnya. Bentar ya. Boleh diangkat nih tulisannya. Cuman karton doang bro, di stiker gini, nggak di emboss. Ini ya. Oke, ini Dawn of Justice ya. Kita lihat ini produksi tahun mana mau dikat seperti ini. 2016, sekarang udah tahun 2024. Jadi udah 8 tahun dan figurnya masih bagus. Oke, aku pasang untuk stand base dulu ya. Dia black chrome, warnanya lebih chrome ya. Kalau biasanya ini lebih abu-abu. Itu doang bedanya. Sama beda stand base.
Kalau muka kita bisa ganti ya. Di sini kita baca bukunya, gimana cara ngambilnya. Nah, memang yang bagus itu kalau yang sekarang dapat spearnya ya, dan memang banyak yang jual untuk terpaci spearnya. Jadi seolah-olah dia tinggal spin. Kalau teman-teman mau bikin diorama juga bisa. Pasti yang injek si Batman ya, yang nancepin spearnya yang ada kryptonite, sehingga Batman-nya itu nggak bisa gerak ya. Oh, cara gantinya ininya ditekin ke bawah, dijauhin dulu. Oh, sukunya lewat bawah. Nah, cara keluarin gitu ternyata. Ini kalau gini jadi Batman armor aja, nggak ada muka Batman-nya. Ini juga bagus juga ya, nggak ada muka si. Jadi seolah-olah cuman memang case untuk dia punya armornya aja. Nah, kalau ini kita mau ganti, masukinnya masih dari sini, harus dari bawah lagi. Dan figur ya, kalau dibandingin sama Hot Wheels yang lain memang sedikit lebih tinggi ya. Karena memang si Ben Affleck-nya aja tingginya aja udah lumayan tinggi, 1,9 atau 2 meter ya. Belum dia pakai armor ceritanya. Jadi kalau dibikin sama ke Hot Wheels juga harusnya Hot Wheels itu menyesuaikan ya. Susah banget masangnya. Oke, sedikit tricky. Nah, senjatanya tangannya satu yang kepal, yang terbuka. Ini kita bisa masuk senjata ke dalam ya. Nah, gimana caranya? Tangannya gede banget ya. Jarinya aja nggak bisa masuk, gimana dia bisa ngokang ya? Ini jadi satu yang ini senjata andalan dia yang buat loncat-loncat ya. Jadi buat nembak ini sama senjata ini. Dan dapat dua, ini pelurunya seolah-olah dimasukin dalam sini. Kita pakai buku panduannya saja. Kalau yang buku panduannya nggak ada apa-apa sebenarnya. Kita kasih tahu maksimum bisa berapa. Terus jangan dibalik untuk rope-nya. Di sini ada capitannya, hati-hati untuk gap-nya. Untuk pergerakan tangannya juga bisa sih, ada magnetnya. Untuk senjatanya tadi, oh ini masuknya ke dalam sini. Gimana nih dia bisa nembak kalau ininya mepet banget? Oke, benar-benar simpel banget sih Batman ini. Ada apa-apa, ini cara untuk masukin lampunya ya, dan gue nggak mau takut lupa nanti rusak. Udah, simpel itu mainannya. Tapi memang untuk Batman Armor ini sih kayak cuma di movie yang Batman vs Superman ya. Sedangkan kalau Batman suit yang biasa itu ada sedikit pergantian terus selalu dari setiap movie. Kita ambil close look aja ya buat si Batman nya, karena memang benar-benar simple banget. Dia nggak bisa terbang, jadi kita mau posisi terbang juga susah, badannya juga berat juga susah. Cuman dipajang gini aja sih keren sih.
Kita lihat pakai close look. Oke, kita lihat ke close look-nya ya. Logonya Batman vs Superman, armor Batman. Lihat belakangnya. Bahan roknya. Ini jubahnya yang kain doang ya, nggak pakai bahan-bahan daripada semi kulit, jadi nggak ngelotok. Kemudian stand base ini posisinya agak terlalu ke belakang, jadi kalau kita mau agak majuin tadi ya, kelihatan ini begini banget. Proporsional jadi agak bisa ke depan. Depannya seolah-olah kosong jadinya ya. Stand base yang ini agak terlalu besar ya. Tapi ya overall keren sih untuk Batman. Untuk artikulasi sih dia nggak terlalu banyak ya dibandingkan dengan yang, karena dia ada bajunya, jadi memang bajunya tuh nahan untuk pergerakannya. Nanti yang dilihat di manual guide ya, cuma bisa 45 derajat, tangannya cuma bisa 70, tekuknya juga sangat terbatas. Ini benar-benar terbatas banget ya untuk action figurnya. Kemudian mau di pose juga susah. Oke guys, nggak afdol banget ya kalau gue nggak bandingin sama Iron Man. Jadi ini dari DC, ini dari Marvel, sama-sama orang kaya. Skillnya dia bisa jadi mekanik, jadi kaya, dan skill dia ya kaya. Nah ini perbandingannya secara tinggi, jadi memang lebih tinggi sedikit ya, karena memang harusnya secara dimensi proporsional badan ini lebih tinggi jauh sih daripada si Tony Starknya ini ya, Robert Downey Jr. Secara bulky juga. Ini ya kalau sadar tinggi kiri belakang. Nah ini kita bandingin ya sama si Aquaman, si Jason Momoa. Mereka tingginya hampir sepantaran ya. Jadi ini cuman DC yang gua punya ya, Batman sama Aquaman. Pengennya sih ada Superman ya yang mainnya si Henry Cavill. Cuman Superman tuh kalau yang baru harganya jauh banget ya. Dan kita tunggu aja dulu ya dananya. Oke, see you guys. Oke, thank you udah watching. See you in next video.